Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasdel Ferdi, NPM 2435106108. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya. Nah, di sini saya membuat laporan. Nah, untuk tugas UASnya, langkah-langkah proyeknya itu yang pertama eksplorasi data, pemilihan model, pelatihan dan evaluasi model, interpretasi dan penyajian hasilnya. Nah, ini untuk laporan yang telah saya buat. Nah, untuk pendahuluannya di sini saya mendapatkan dataset metabolic syndrome. Karena NPM terakhir saya yaitu 8, jadi saya mendapatkan dataset yang kelima yaitu metabolic syndrome. Nah, untuk ke codingannya, nah yang pertama kita akan mengimpor library-nya dulu. Nah, seperti library udah diimpor, selanjutnya kita eksplorasi data awal atau data understanding. Nah, jadi dataset ini dihubungkan ke drive. Nah, kemudian di sini kita memasukkan datasetnya, itu dataset kelima metabolic syndrome CSV. Nah, kita jalankan. Ini sudah masuk datasetnya. Dev draw info, melihat infonya. Draw is null. Nah, di sini kita menemukan beberapa masalah. Sudah saya jelaskan di laporan di sini. Jadi data dibuat dari file CSV berdelimiter titik koma. Dilakukan untuk memahami tipe data dan mengidentifikasi masalah kualitas data. Jadi ditemukan beberapa masalah yang signifikan, seperti kolom sek memiliki inconsistent format nilai M dan female yang bercampur dengan male dan female. Kalau version dan BMI seharusnya numerik, namun tersimpan sebagai teks karena adanya placeholder, missing dan unknown. Kolom target metabolisme memiliki format campuran 0 atau 1 dan yes atau no. Nah, dan lain-lain seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan datanya. Seperti di codingan, kita melakukan pembersihan data. Pertama kita standarisasi nilai seksnya. Jadi di sini standarisasi kategori seks menjadi dua nilai konsisten, yaitu male dan female. Kemudian standarisasi label target menjadi format biner, 0 yang berarti no dan 1 yang berarti yes. Ini yang keduanya. Target 0 berarti no dan 1 berarti yes. Nih, 0, no, 0, yes, 1. Kemudian konversi Western dan BMI ke numerik, nilai tidak wajar dan none. Yang keempat, yang kelima nih, keenam. Nah, kemudian kita dev describe. Jadi lihat deskripsinya. Nah, selanjutnya kita analisis posisi statistik dan visualisasinya. Nah, ini. Nah, di sini kita melakukan pembersihan. Setelah pembersihan data itu, kita distribusi kelas target menjadi seimbang sempurna, yaitu 40 individu tanpa metabolic syndrome dan 40 individu dengan metabolic syndrome. Nah, ini seperti yang digambar. Ini codingannya. Jadi dataset seimbang antara kelas 0 dan no dan 1 yes. Setelah pembersihan masing-masing 40 baris sehingga metrik akurasi tepat dapat diandalkan tanpa penanganan kelas 11. Jadi kelasnya imbang 40-40. Nah, ini untuk distribusi fitur numeriknya. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar fitur BMI, Western dan trilogi memiliki distribusi condong ke kanan. Di BMI yang ini, Y-square yang ini, dan trilogi yang ini. Jadi dia condong ke kanan. Dan UR ini yang ini. Yang ini. Dia condong ke kanan. Sementara yang AG dan bulat relatif lebih mendekati distribusi normal. Yang ini. Dan bulut yang ini. Jadi dia mendekati nilai distribusi dengan normal dengan sedikit scale. Kemudian hubungan fitur numerik dengan targetnya. Boxplot memperlihatkan bahwa individu dengan metabolic syndrome kelas 1 secara konsisten memiliki nilai Western BMI plus dan yang lebih tinggi dibandingkan kelas 0 serta HDL yang lebih rendah. Jalan dengan kriteria klinis sindrom metabolik yang memang didefinisikan berdasarkan kombinasi indikator-indikator tersebut. Nah, seperti di codingan di sini ada bagian sini. Nah, ini untuk codingannya. Nah, ini untuk gambar yang ada di laporan tadi. Jadi boxplot menunjukkan individu metabolic cenderung memiliki Western BMI dan yang lebih tinggi serta HDL yang lebih rendah sesuai dengan definisi klinis sindrom metabolik ya. Nah, selanjutnya untuk korelasi antar fiturnya. Fitur numerik memiliki korelasi tinggi terhadap target metabolic syndrome adalah Western R 0,50 dan BMI 0,50, Block West R 0,41 dan triglyceride 0,37, sedangkan HDL berkorelasi negatif min 0,33. Artinya semakin rendah HDL, semakin besar kecenderungan mengalami metabolic syndrome. Hasil ini konsisten dengan definisi klinis sindrom metabolik. Nah, untuk codingannya seperti ini.
Kita jalankan. Nah, ini hasilnya sama seperti foto yang ada di laporan. Ini negatif. Nah, selanjutnya analisis kategorikal. Perbandingan proporsi metabolik sindrom berdasarkan jenis kelamin, ras, dan status pernikahan menunjukkan variasi antar kelompok meskipun dengan ukuran sampel yang kecil pada beberapa subkelompok sehingga intervensi perlu dilakukan secara hati-hati. Ini, kemudian untuk codingannya seperti ini. Nah, selanjutnya perbandingan performa model klasifikasi. Nah, seperti tabel di atas diurutkan berdasarkan CV akurasi rata-rata, logistik regression menghasilkan format terbaik dan paling stabil dengan CV akurasi 82,5%. Akurasi data uji 85% dan ROAC 0,90. Hal ini masuk akal karena hubungan antara fitur klinis dan target relatif itu semakin besar kecenderungan sehingga model linear sederhana lebih unggul tahan dibandingkan dengan data kompleks pada dataset berukuran kecil. Nah, selanjutnya ini bagian ini yaitu konfluensi matriks dan kurva ROC-nya. Lihat di codingannya di bagian sini. Ini bagian sini dan ini. Nah, selanjutnya itu kepentingan fitur terus influence. Berdasarkan model random forest, 5 fitur paling berpengaruh terhadap prediksi sindrom seluruhnya merupakan komponen inti dari definisi klinis sindrom metabolik yang memperkuat validasi dibangun. Jadi ini adalah prediksi metabolik sindromnya itu 5 fiturnya. Blood waste, BMI, weight scan, dan HDL. Nah, untuk codingannya ini seperti ini. Jadi 5 ini yang paling signifikan. 5 teratas. Nah, ini analisis tambahannya. Analisis tambahan PCR dan clustering seperti ini. Nah, itu kira-kira codingannya terus. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu dataset awal memiliki berbagai masalah kualitas. Data nilai fisiologis tidak wajar yang berhasil dan dibersihkan secara sistematis menghasilkan dataset yang seimbang antar kelas yaitu 40 40. Fitur yang paling korelasi dan paling penting terhadap metabolisme adalah 5 tadi yaitu blood glucose, BMI, weight score, triglyceride dan HDL konsisten dengan definisi klinis. Dan logistik validasi terbaik dan paling stabil, akurasi 82,5% dan data pada 7 model yang lebih kompleks seperti random forest dan SM pada dataset ini. Kemudian analisis PCA menunjukkan variasi data tersebar di banyak fitur dan clustering Cummins menunjukkan bahwa pola pengelompokan alami data tidak sepenuhnya sejalan dengan label klinis hari 0,216, menegaskan pentingnya pendekatan superfluent. Nah, ini sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.